Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, Majelis Taklim Salimah Jawa Barat rutin sebulan sekali setiap hari Selasa, pekan pertama, mengadakan pengajian di Masjid Pusdai Jabar. Dan hari ini yang akan memberikan materi adalah Ibu Ustazah Hajah Siti Muntamah, SAP. Beliau akan menyampaikan tema dengan semangat hijrah kita bangun generasi unggul penuh berkah. Kita akan sebentar lagi ya. Selamat menyaksikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik ibu-ibu, insya Allah ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas keistiqomahan ibu-ibu. Kemudian juga kita memohon maaf atas segala kekurangan pada setiap kegiatan-kegiatan Forsil MT. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semuanya oleh Allah SWT dibalas dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kegiatan pagi hari ini ibu-ibu kita akan mendapatkan ilmu dari Umi Siti Muntamah. Beliau akan berbagi dengan kita tentang bagaimana kemudian kita membangun generasi unggul yang penuh berkah, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau mempunyai putra-putri yang para penghafal Al-Qur'an, putra-putri yang semangat berdakwah di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang nanti kelak akan disampaikan oleh Umi Siti bisa kita praktekkan bersama-sama. Alhamdulillah Umi sudah hadir. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhaqum rabbikum falatakunana minam tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Luar biasa tuh kalau ngundang orang soleh tuh ya, suka on time Bu. Jadi alhamdulillah kita akan sebentar lagi ya sama-sama belajar dengan Umi yang insya Allah di sini Umi akan menyampaikan materi tentang dengan semangat hijrah kita bangun generasi unggul penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baju basah kita jemur. Sudah kering kita angkat. Semoga ibu-ibu solihah panjang umur, banyak rezeki dan juga sehat. Pagi-pagi ketemu dengan ibu-ibu yang sudah wangi-wangi, cantik-cantik, senyumnya dari jauh kelihatan 10 cm, bahagia banget. Kerudungnya berwarna-warni, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang coklat, ada yang hidung, ya. Campur-campur tapi hatinya semuanya putih bersih. Alhamdulillah. Tapi kalau ngelihat wajahnya semuanya usianya 25 tahun ya. Kali ada yang kali 2, ada yang kali 2,5 ya. Ketika ditanya sabar hain cubu, ada buyut tuh, masya Allah, tabarakallah. Pas yang bareng saya tanya berapa Bu, cucu 8. Aduh, ini mah pengajian nenek-nenek. Yang ngasih materi juga nenek-nenek. Saya insya Allah akan mendapatkan cucu yang ke-14. Alhamdulillah, geningan sama nenek-nenek ya. Banyak cucu, banyak minta jajan. Jadi nenek teh harus punya bukan uang, simpenan weh. Soalnya kalau sama nenek pasti dikasih, nggak enak ya. Tambah sayang kita nih sama cucu-cucu. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim.
wa alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, sebenarnya saya pas datang ke sini ini baru deg-degan. Tadi pas sudah masuk Supratman, dikabari orang yang mendukung saya, mendukung ya, kemarin bertemu audiensi di DPRD, tepatnya 4 hari yang lalu, meninggal jam 8 pagi. Namanya Pak Taufik Sundawani, guru Padepokan dan Perguruan. 4 hari yang lalu beliau bertemu dengan saya. Kaget banget saya bilang, sakit apa gitu. Kan kita kalau orang meninggal tuh bilangnya sakit apa, emang selalu begitu ya Bu ya. Nggak sakit juga bisa wafat. Mang Odet juga waktu itu juga dalam keadaan sehat. Masya Allah. Untuk itu rasanya hari ini kita harus bersyukur kepada Allah, ada yang mengingatkan bahwa kematian itu datang kapan saja dan menghampiri siapa saja, sehingga kita perlu bersyukur atas nikmat usia yang hari-hari ini. Tadi saya nanya ibu-ibu, rata-rata usianya sudah lolita, lolos 50 tahun ya ibu ya. Alhamdulillah diberi usia, alhamdulillah diberi sehat, alhamdulillah diberi iman, alhamdulillah bisa menikmati Islam, alhamdulillah bisa merasakan indahnya ukhuwah, alhamdulillah juga berada dalam kebahagiaan dakwah. Karena dakwah kita bahagia. Ada yang dipaksa datang ke sini Bu? Ya, lillahi ta'ala, mencari ridho ilahi. Betul. Ini Masya Allah, nikmat ini tidak semua orang merasakan. Begitu nikmatnya mencari ridho di sisi Allah, begitu ikhlasnya hati, begitu ringannya kaki, begitu ringannya hati mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Semoga sisa-sisa usia ini mampu bersyukur dengan baik, mampu memperbaiki taat, mampu memperbaiki dalam berkorban untuk tegaknya agama dalam diri, keluarga dan masyarakat, mampu berkontribusi nafiun li ghairihi, menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, minimal keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman ngaji kita, tentu saja untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa alhamdulillah. Semoga kata alhamdulillah ini menghiasi setiap kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak pernah bisa kita catat, yang tidak bisa kita pernah hitung. Ada yang sudah menghitung berapa sedotan nafas? Nggak ada. Kedipan mata ada yang ngitung tadi dari bangun tidur sampai sekarang? Setahun yang lalu apalagi ya Bu ya? Seminggu yang lalu saja sudah lupa ya. Alhamdulillah manusia ini dikasih lupa sehingga tidak semuanya terbebani dalam pikiran. Betul Bu? Semuanya bahagia di sini? Alhamdulillah. Bahagia Bu? Bahagia Bu? Bahagia. Kok kelihatannya sedih ya? Bahagia Bu? Nah gitu. Bahagia Bu? Bahagia. Kok sedih ya? Sedih? Sedih kan? Alhamdulillah. Semoga rasa syukur ini mengantarkan kita untuk menjemput kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan kepada kita. Dan kebaikan terbaik kita adalah istiqomah di dalam memegang iman, takwa, dan menjemput akhir hidup dengan husnul khatimah.
Salam serta salawat insya Allah selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum kerabatnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu memilih setia untuk mengikutinya sampai akhir zaman. Yang kita cintai, yang kita sayangi dan sangat kita banggakan adalah semua pengurus Salimah Jawa Barat, terkhusus kepada Ibu Ketua Teh Santi yang sudah meminta izin tadi malam kemarin kepada saya. Beliau sedang menyelesaikan tesisnya, mohon doanya Ibu supaya cepat selesai S2-nya dan beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikut seluruh pengurus di sini hadir. Dek Ruli, Bu Ruli enak aja dipanggil adik terus ya. Bu Ruli dan Reng-Rengan yang selalu wajahnya sama, semuanya sama ya, ungu-ungu ya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama Salimah ini. Salimah ini adalah organisasi yang selalu eksis untuk hadir di tengah-tengah. Biasanya emak-emak banyaknya, bukan hanya untuk pada edukasi tetapi juga senantiasa memberikan pelatihan, pemberdayaan sekaligus ya, menghadirkan kekuatan ekonomi kerakyatan sekaligus juga memberikan kepedulian dalam bentuk sosial. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menikmati bagian dari program yang bernama edukasi. Yang tema yang dititipkan itu adalah membangun generasi unggul ya. Semangat hijrahnya dipakai setiap hari. Siapa sih yang nggak pernah hijrah, Bu? Hijrah nggak, Bu, tiap hari, Bu? Hijrah dong. Yang jelas usia saja ya, Bu ya. Pasti suka nggak suka, mau tidak mau, berat atau ringan, kita akan melewati bernama lorong waktu. Tidak bisa kita menghentikannya. Yang punya hak prerogatif menghentikan lorong waktu bagi umat, bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala ada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang melewati waktu yang bernama kehidupan dunia menjadi salah satu bagian dari panjangnya kehidupan akhirat. Rasanya hari ini harus mawas diri gitu. Kita nih sebagai seorang perempuan, ada yang menyesal jadi perempuan? Yang menjadi ibu? Riwuh nggak, Bu, jadi ibu teh? Jadi nana riwuh nenek? Riwuh banget. Nyesal nggak? Nggak ada yang nyesal kan, Bu? Aduh, enak jadi laki-laki ya. Bangun paling awal, tidur paling kirain paling awal juga. Ibu-ibu mohon izin, saya sedikit berbicara tentang hijrah. Kalau hijrah itu butuh pengorbanan nggak, Bu? Benar, Bu? Kita doakan hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang berada pada hijrah yang sangat berat, menghijrahkan diri untuk menjadi sebuah bangsa yang bermartabat dan berneka. Kalau bermartabat mah sudahlah, merdeka. Semua negara-negara besar mengepung itu yang namanya kota Gaza yang isinya hanya 2,5 juta orang. Bandung sama, Bu, 2,5 juta orang. Bandung ujung-ujungnya mulai dari Cibiru, Sarang Cicendo, yang terjadi di Cicendo kedengaran di Cibiru, yang di Gede Bage kedengaran yang di Cibenying Kaler, yang di tengah-tengah di sini apalagi. Hanya segini-gininya, Bu. Diusir ke sana nih. Kalau diusir ke jauh-jauhnya paling dari Cicendo ke Gede Bage. Beres tak? Sekarang mereka dipagerin, pagar tinggi itu Gaza itu. Dibom di daerah paling utara, pindah ke tengah, dibom lagi, pindah lagi, sampai sudah mepet yang katanya zona aman, dibom lagi. Tadi pagi saya lihat postingan seorang ibu melihat anaknya dibakar hidup-hidup di depan matanya, yang dia tidak bisa, hanya bisa, udah stresnya kayak apa ya, Bu? Kematian, kehilangan, pembantaian di mata kita, di depan mata kita sekarang kita lihat. Untuk itu jangan pernah pelit mengungkapkan doa
doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomitmen memboikot semua produk-produk Zionis. Setuju nggak, Bu? Jadi kalau ke belanja, lihat-lihat itu. Untuk cuci piring, lihat ini. Aplikasinya ada. Mohon izin. Semua produk Unilever. 10%-nya untuk mereka. Maaf ini, saya menggalaknya luar biasa. Sama dengan membiarkan membunuh anak. Karena saya melihat beberapa McD, KFC masih penuh-penuh sama orang berjilbab. Ya. Dan produk-produk Zionis masih ada di layout supermarket. Sekarang tinggal kita sendiri, Bu. Kita ini loh yang katanya aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta agama, aku cinta sesama muslim, aku saudaranya. Saya nitip pesan. Saya sebelum berbicara tentang bagaimana menyiapkan generasi unggul, kita berbicara tentang hijrah. Kenapa Rasulullah pindah dari diperintahkan untuk pindah dari Mekah ke Madinah? Itu beratnya luar biasa. Pasti terusir dari tanah kelahiran. Cinta karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kaki, bukan naik bis, apalagi naik kereta cepat, apalagi naik pesawat. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Tidak ada jalan tol. Yang ada adalah tandus, Masya Allah. Berjalan luar biasa. Pengorbanan demi pengorbanan. Demi apa? Allah ridha. Ibu memilih produk yang non-Zionis, Allah ridha. Kalau perlu buat sendiri. Kalau perlu, saya tahu Salimah ini sudah membuat produk-produk yang insya Allah kehalalan serta kemandirian ekonomi juga ada ya, Teh Ucunya. Dek Ruli ada ya produk-produk yang dibuat oleh Salimah ini. Ibu, inilah yang hari ini menjadi tantangan buat kita. Adalah ibunda Imam Syafi'i ketika mendidik putranya Syafi'i itu sangat warok. Bab memakai, bab memakan. Itu salah satu dari menyiapkan generasi. Saya ingin menitipkan saja. Ada 4 hal yang harus dijaga oleh para orang tua untuk menghadirkan generasi unggul. Nitip saja. Dalam surat An-Nisa ayat 9, dalam surat Luqman yang menceritakan, kalau surat Luqman itu hampir semuanya adalah pesan-pesan untuk para orang tua dalam mendidik anak. Emang Luqman itu siapa? Nabi bukan, tapi luar biasa. Imran, Nabi bukan. Dalam surat Al-Imran diceritakan bagaimana Imran, seorang yang saleh ini, menjaga generasi, menjaga Al-Quds, menjaga pusat kesalihan itu dulu Al-Quds. Yang hari ini menjadi, karena masjid tua, tertua sebelum ada Mekah, sebelum ada Madinah. Ini saya menitipkan 4 hal ini. Saya tadi sebelum berangkat ini agak searching dulu. Kita bicara Indonesia. Indonesia ada 284 juta. Jawa Barat 50 juta, 49, sekian juta penduduk Jawa Barat. 84%-nya Muslim. Tapi 84%-nya Muslim. Hari ini kita punya catatan-catatan khusus. Catatan-catatan inilah yang akan kita jadikan sebagai barometer untuk gerakan kita bareng-bareng. Karena kalau kita berbicara tentang menyiapkan generasi unggul, kita tidak berbicara dari bab makro, mikro, tapi makro. Makro inilah yang besar, yang kemudian muncul data, kemudian apa yang dilakukan oleh mikro. Sebuah bangunan yang besar tidak akan tegak seperti ini tanpa ada batu bata, pasir, air, dan seterusnya, betul? Demikian juga masyarakat. Masyarakat tidak akan
menjadi masyarakat yang unggul kuat kalau keluarga-keluarga sebagai batu bata kecil ini tidak kuat. Makanya insya Allah yang dibangun, yang diperjuangkan oleh baik vertikal maupun horizontal. Vertikal itu apa? Vertikal itu kebijakan. Kita berbicara tentang kehidupan kita hari ini, itu ada dua yang harus kita perjuangkan. Vertikal adalah kebijakan, kebijakan pusat, kebijakan provinsi, kebijakan kota, dan horizontal adalah lembaga-lembaga, tokoh-tokoh masyarakat sampai skup paling kecil yang bernama keluarga. Tuh. Contoh misalnya, kenapa sekarang agama dihapus? Itu kebijakannya siapa, Bu? Bu Guru, Pak Guru? Pusat. Pusatnya siapa? Siapa yang milih menterinya? Di Kota Bandung, setiap masyarakat yang KTP Kota Bandung dan mau kelas 3 boleh memiliki BPJS gratis. Siapa yang membuat kebijakan itu? Siapa, Bu? Wali kotanya, Bu. Itu zaman almarhum Mang Odet. Siapa yang ngasih anggaran untuk anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan? 2 juta dan gratis meskipun di swasta. Mang Odet. 67.000 anak, 134 miliar. Nah itu artinya bahwa kalau kita berbicara tentang generasi unggul itu ada yang menjadi kewenangan pusat yang vertikal ya, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kota. Nah sekarang saya bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Kewenangan-kewenangan ini menjadi support system. Support system pertama dan utama dan yang sangat terpenting adalah keluarga. Untuk itu, menghadirkan keluarga yang ramah dan mengetahui tentang bagaimana membangun generasi unggul ini menjadi penting. Siapa yang menyampaikan ini? Tak cukup dengan pelajaran dari keluarga turun-temurun. Sekarang perlu adanya sebuah sistem, dan salah satunya adalah datang ke majelis taklim, datang ke tempat edukasi. Supaya apa? Memiliki persepsi yang sama hari ini dan 20 tahun yang lalu dan 30 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sangat berbeda. Betul, Bu? Kalau dulu waktu saya masih sekolah tuh, kuliah tuh tahun 90-an. Kalau pingin kangen sama orang tua saya nulis surat, Bu. Betul nggak, Bu? Paling seneng mahasiswa itu kalau ada Pak Pos datang. Pos itu, waduh, ada seneng dapat segepok tuh, bagi-bagi setiap kamar. Dapat nggak? Nggak dapet, kecewa gitu. Satu berita nunggunya seminggu. Saya kuliah di Surabaya, rumah saya di Banyuwangi. Itu ngirim surat adik saya itu seminggu baru nyampai. Baru langsung saya balas seminggu lagi. Kalau sekarang tinggal klik, "Ma, di mana?" Langsung dijawab, "Di sini. Di hatimu." Kan gitu ya? Aduh, pokoknya beda. Untuk itu kita perlu membangun sebuah persepsi bahwa membuat keluarga-keluarga kuat yang memiliki visi hadirnya keluarga unggul ini harus dimiliki oleh setiap keluarga. Keluarga yang ingin memiliki generasi unggul harus dimiliki oleh setiap keluarga. Karena saya melihat setiap keluarga itu yang penting punya anak. Setelah punya anak dititipin. Kenapa kok dititipin ke orang tua? Kan masih asih eksklusif. Ya habis ngerepotin dia. Kan saya tuh senangnya tuh bekerja di luar. Ada nggak, Bu, ibu-ibu yang kayak gitu, Bu? Banyak nggak? Anak ibu bukan? Terus saya ketemu tuh sampai geleng-geleng. Aduh, kasihan anak-anak itu. Biarlah, neneknya kan nggak ada kerjaan. MC, naon MC teh? Ngomong cucu.
Ibu, nih ada 4 generasi unggul yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, saya nanya, setiap orang tua pasti pengen jadi anak yang soleh, anaknya soleh, betul? Anak yang soleh, betul? Anak yang taat sama Allah, betul? Anak yang kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Anak yang cinta Quran, betul? Yang nantinya akan menjadi mujahid-mujahidah, betul? Yang mampu mengatur waktunya sampai menjadi orang yang bermanfaat, betul? Pengennya begitu. Pesan Nabi yang 1, bangunlah akidah anak-anakmu, bangunlah iman anak-anakmu, bangunlah ibadah anak-anakmu. Atau bahasa kerennya adalah kuatkan nilai-nilai spiritual dalam setiap generasi. Spiritual. Rasulullah SAW di Madinah. Kenapa Madinah disebutnya Al-Munawwarah? Al-Munawwarah itu artinya apa sih, Bu? Hah? Ada yang tahu nggak, Bu? Naon eta Munawwarah? Hah? Tuh kan ibu-ibu teh nggak apalin, gra. Punya HP Android gak, Bu? Munawwarah itu berasal dari nur, Bu, cahaya. Karena bercahaya terang benderang di setiap tempatnya, mau tanahnya, airnya, mau paginya, siangnya, sorenya, malamnya. Munawwarah terang benderang. Ilmu semua dari sana, Bu. 80% Rasulullah SAW membangun peradaban generasinya itu dengan spiritual, sehingga kita lihat di zaman Rasulullah semua fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat untuk dekat dengan Allah itu. Fastabiqul khairat. Ini yang harus dibangun kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu cinta dan ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Keinginannya sendiri sampai jadi keinginan sendiri. Gak usah disuruh, gak usah digegerokan, gak usah pakai pentungan, gak usah pakai hukuman. Ini loh, bagaimana membangun anak-anak kita spiritualitasnya bagus gitu. Baru lahir teh tidak nyari HP, bangun tidur nggak nyari HP, nangis ketinggalan sholat, belum infak teh masih merengek-rengek minta uang untuk infak. Ada yang begitu nggak, Bu? Nah itu, Bu, kalau ada tanda-tanda itu di setiap rumah, setiap ada 1 anak aja kayak gitu. Di kota Bandung ini ada 850.000 keluarga. Oh, mungkin sudah kayaknya selesai tugas kita, Bu. Kalau setiap keluarga ada 1 saja, Ibu. Saya merinding kalau ingat itu. Waktu itu saya sama Mang Odet ya. Mang Odet punya program unggulan, program yang ada dalam janji politik. Kalau saya jadi wali kota, itu Mang Odet, saya janji politiknya adalah hadirnya 1000 hafiz per kelurahan. Ada 151 kelurahan. Berarti kurang lebih ada berapa tuh, Bu? 151 kali 1000, 151.000 minimal ada keluarga yang rumahnya terang benderang karena anaknya membaca Quran. Pakai janji politik, Ibu. Wah, saya seneng banget. Nanti Mi, kalau di padang mahsyar itu orang tua tuh dipanggil itu zaman api itu, dikasih anggaran, guru-gurunya dikasih insentif masih kecil 300.000. Masya Allah. Itu tuh, Bu. Jadi untuk menjadikan anak yang spiritualitasnya bagus, selain hadirnya kebijakan secara vertikal itu mendukung, tapi setiap keluarga itu harus orang tua teh gitu ngotot sama Allah. Dan di situ ada makhluk yang sangat-sangat kuat, sabar, ngeyel. Ibu perempuan teh terkenal ngeyel ya. Coba kalau belanja, sabar ya Mang, 15.000. Alah biasanya juga 8.000 Mang. Kunaon aita 15.000. Diskon ah. Sudah dikasih diskon, tambahan atuh ih.
Gitu nggak Bu? Enggak, saya mah sekarang mah enggak, udah ngerti. Kalau ada diskon diskon up 70%, pasti ibu nyamperin. Padahal nggak rencana beli jadi meser, teh murah-murah di itu teh harganya 1 juta, nah di 150.000 gitu. Nah, untuk hadirnya generasi unggul di Batu Bata kecil itu ada makhluk yang bernama perempuan. Dan ngomong ke bapak-bapak mah tuh ayah teh, ke ibu-ibu. Tapi kan saya kan sudah nenek-nenek gitu. Saya meskipun nenek-nenek, saya nanya, ibu teh perempuan bukan? Abunya anak bukan? Gaduh cucu? Eta. Selama kita masih ada yang di bawah dan ada anak-anak di sekitar kita, kita tetap menjadi ibu peradaban. Untuk itu titip satu, pastikan mereka taat kepada Allah. Ajak mereka ke masjid. Ingetin, perempuan teh cerewet bukan? Siapa yang cerewet Bu? Ibu-ibu semua di sini cerewet? Wah, kalau nggak cerewet berarti bukan perempuan. Nah, cerewetnya ini Bu, tapi tanpa pakai marah-marah ya Bu ya. Nah, Neng, ajak itu si AA ke masjid itu. Ajarin, bapaknya lagi nggak ada. Kalau anaknya laki-laki, ya, ayah ajak tuh. Menghadirkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran itu membutuhkan waktu yang panjang, sehingga membutuhkan konsentrasi. Perlu adanya sebuah perencanaan. 0 2 tahun, 2 5 tahun, 5 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mendidik anak itu cuma 15 tahun Bu. Mengkondisikan mereka taat kepada Allah, cinta Quran, cinta itu 15 tahun saja sebenarnya. Setelahnya berbuah Bu. Kalau 15 tahun belum selesai, berarti kemarin ada yang gak optimal. Saya masih ditanya nih sama ibu-ibu, anak saya sudah kuliah tapi sholat subuh masih, kalau nggak dibangunin teh nggak bangun. Mungkin ada yang kurang Bu. Kurang apanya? Keinginan ibunya kurang. Zaman dulu doanya kurang banyak, sedekahnya teu acan lengkap. Jangan sampai bilang itu gara-gara berteman dengan yang bernama, itu gara-gara lingkungannya. Jangan mengkambing hitamkan orang dulu. Kita harus jadi adalah ibunda Imam Syafi'i. Ketika menitipkan anaknya ke tetangga, itu ditanya, apakah kamu kasih makan? Ketika tahu dikasih makan, dikeluarin Bu. Saya takut anak-anak, saya takut Imam Syafi'i makan makanan yang subhat bukan haram. Subhat ini kadang-kadang emak-emak itu hari ini kurang kenceng Ibu. Yang tidak ada halalnya jangan dibeli Nak. Hati-hati yang kau makan karena akan mempengaruhi pikiranmu, hatimu, perilakumu, akhlakmu, keinginanmu, cita-citamu. Ini bisa dilakukan bukan hanya orang tua biologis, tapi juga ibunda peradaban. Ini yang saya titipkan Ibu hari ini. Hijrah kita hari ini harus melakukan itu. Kenapa? Secara data ini Ibu ya, yang sholat 5 waktu hanya 33%. Maaf Bu, 5 waktu ya Bu ya. Yang 3 waktu itu sudah disurvei Bu. Yang kadang-kadang, saya ini loh bergaul dengan banyak orang Bu, yang kadang inget gak sholat nyantai, ada Bu. Saya gak menyalahkan dia, itu dulu ibunya gimana ya, perhatian gak ya, doain gak ya, sering ngirim Al-Fatihah gak ya. Saya ketika mengenal Al-Fatihah untuk anak itu, setiap hari kalau ingat saya kirimin Al-Fatihah Ibu. Setiap saya baca Al-Quran saya hadiahkan.
Anaknya masih ada, anak-anak saya ada lengkap, saya berikan selain kepada orang yang sudah wafat, anak saya kasih. Sambil nangis, ya Allah, semoga dia menikmati bacaan Quran saya sekarang. Efeknya sampai ke sana, nyetrum gitu. Ketika dia nggak sampai sejus tuh, saya harus 1 juz, suruh gini sejus. Jangan sampai ada yang bolong, sejus tiap hari. Supaya anak saya 1 juz, sambil minta, ya Allah. Mohon izin Ibu, bab spiritual ini penting. Inilah yang akan menjadi tolok ukur generasi unggul. Dan waktu-waktu kita, hijrah-hijrah kita, harus kita konsentrasi di situ. Mohon izin 33% yang sholat, yang bisa baca Quran tartil rutin 2%. Jadi kalau ada 10 hanya 2 anak Ibu. Meskipun hari ini saya senang sekali anak-anak kita hafal Quran banyak, Masya Allah, tapi Quran di dalam hati yang sampai menghujam, sampai menjadikan cita-citanya dia menegakkan Quran akimuddin dari situ. Anak-anak kita dorong ke sana, jangan sampai anak-anak kita nggak tahu nanti pengen jadi apa, apalah nanti gitu. Inilah yang akan menjadi spiritual yang insya Allah akan menjaga anak-anak kita, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga perilakunya. Hari ini bullying di kota Bandung tinggi Bu. Anak-anak SD terutama pinter sekali membuli temennya tuh, sampai ada perilaku-perilaku yang membahayakan. Di tengah hari ini LGBT marak. Kalau dulu punya anak perempuan was-was, anak ini anak laki-laki lebih was-was. Narkoba, HIV tinggi Ibu. Untuk itu ibu-ibu mohon izin, hijrah-hijrah kita kalau dulu mah dengan mendidik nyantai bisa, hari ini tidak bisa. Hari ini konsentrasi. Setiap hari tulis apa yang sudah kita sumbangkan buat generasi yang akan datang. Makanya di dalam Al-Quran surat Luqman mengingatkan, wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah. Itu yang pertama. Itu ya, spiritual. Tulis kembali kalau ternyata anak-anak kita, menantu-menantu kita belum bercita-cita anak-anaknya 5 sholat waktu, setiap kali membaca setiap hari, menyukai kehidupan Rasulullah dan para sahabat, menjadikan kiblat, maka kita harus mencereweti dengan cara, ayo Neng kesini Neng, buat raman sama mama udah kangen. Memberikan nasihat ketika kita sedang makan itu tidak terasa seperti nasihat. Hitung kalau perlu berapa kali kita ngomong begitu, sampai kita mengatakan, ya Allah, sudah saya sampaikan, ya Allah, berikan kekuatan dan jaga niatnya. Sampai anaknya, iya mah, insya Allah si AA. Nah itu kok sampai keluar kayak gitu Bu, catat Ibu tanggal berapa itu sampai ke situ, minta sama Allah. Ini yang harus dihitung, ini yang harus dievaluasi sebelum kita kembali kepada Allah. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Ini mungkin satu hal yang biasa yang dilakukan, karena saya juga sebagai seorang ibu kerasa. Anak saya 7, perempuan semua. Kalau bahasa sekarang mah defisit punya anak perempuan teh Bu. Judulnya W7, teu aya hiji-hiji acan yang mau tinggal sama saya. Dibawa semua sama suami-suaminya. Kan harus taat suami Umi. Kalau lebaran harus janjian semua. Siapa yang lebaran ini nemenin Umi, gantian mereka. Kan tahun kemarin sudah saya, gantian ya, kan sekarang saya ke suami gitu. Tak Bu, ridho nggak Bu? Ini asa sedih ya teh. Ada anak yang perempuan semua? Wah kerasa. Dibawa lari ya Bu ya, sama kecil disayang-sayang, diajari, disekolahkan, udah pintar, gede dibawa pergi ya Bu ya. Terus taatnya sama suaminya Bu. Alhamdulillah, dengan begitu kita jadi dijaga Allah. Iya Bu, Bima yang sudah menikah 4
14 cucu saya Bu, alhamdulillah. Kaya Bu kalau lihat dari jumlah Bu. Tapi kaya ini harus kita tambahkan, yaitu cita-cita mulia kita. Anak satu itu ya Bu ya, spiritual. Kalau tes Bu, tadi yang sudah jadi nenek, harus ada kumpul keluarga itu saat sholat bareng. Tercermin nggak? Siapa yang sholatnya bareng, siapa yang nggak bareng itu Bu? Saya juga begitu Bu. Kalau sudah mau azan, sudah pakai mukena kan, nungguin. Itu ada anak-anak cucu-cucu saya itu memang masih kecil-kecil. Ada yang sudah nungguin pakai mukena, tapi ada yang masih nyantai gitu. Neng, itu azan. Baru gitu. Kadang kita sudah selesai dia baru sholat sendiri. Kadang biarin nek mati sholat sendiri aja. Nanti cucu-cucu kecil-kecil sendiri, mereka kecil-kecil sendiri sholat. Tapi ada yang juga mau provokasi, ayo. Yang kita harus ingetin itu. Kalau ketemu baca Quran bareng, ayo baca Quran bareng. Mulai yang dia paling dihafal. Semua yang kecil-kecil sama emak-emaknya, wah ya, orang gitu. Wah, harus kumpul kita. Tapi untuk itu bukan untuk makan saja. Makan mah pasti gitu. Jajan pasti, main bareng pasti kalau lagi ngumpul. Tapi baca Quran dan berdoa itu wajib. Dan saling memberikan tausiah wajib ada. Setiap keluarga harus menyiapkan nasihat. Kan ada 5 tuh yang sudah nikah, maka 5 nasihat harus keluar dari setiap keluarga. Keluarga Indramayu nasihatnya tentang ini, keluarga Ciawi ini, keluarga Ciamis iya, keluarga Tangerang iya. Semua harus ngomong. Terus baru saya kunci gitu. Wayah nawe gitu. Saya pernah dipanggil sama ngobrol sama Ten ini ya, Nini Mutmainah. Pas saya berkunjung, Umi kumaha sareng barudak teh. Kan Ten ini sareng Umi Odet mah sama ya. Urang kali mah tos nararika sadayana muhun. Kumaha eta pas kempel-kempel keluarga Umi, tak ceritain aja. Alhamdulillah sama gitu. Minimal kalau di 2 minggu sekali, aduh kemudian cepet banget 2 minggu sekali. Saya sebulan sekali aja udah sering. 3 bulan paling lama. Gitu. Ini penting bab spiritual. Inilah yang harus kita kuatkan karena inilah yang akan menjadi jawaban kita nanti di hadapan Allah. Apa yang kamu lakukan untuk anak-anakmu bab akidah? Itu yang akan ditanya. Bukan ditanya sudah masakin apa aja untuk anak-anakmu, bukan. Bab akidah inilah. Ini sering disampaikan. Tapi kita sebagai ibu dan sebagai nenek kadang-kadang bingung mau ngapain. Ngetesnya begitu. Untuk itu buat perencanaan pertemuan, ngecek. Kadang kalau lihat ada seorang anak saya pas berdua sama dia, Neng, itu ya suaminya kan lagi kuliah di luar negeri. Gini nih, kamu kan sendiri asariwo, kamu teh Umi ngelihat kamu mah sampai nggak sempet ngurus diri kamu sendiri, kamu konsentrasi nggak? Terus kasih tahu, ya nunggu gitu dia. Gini nih, ini caranya supaya hati kamu tenang, ya Neng ya. Anak-anak itu kan amanah dari Allah. Kamu jangan pernah meninggalkan sholat malam, lagi berdua tuh. Sok minta sama Allah kekuatan teh. Jadi sholat malam tuh bukan karena sempat, tapi memang harus disempetin kayak gitu. Gitu nggak Bu ke anak Bu? Halo Bu? Halo? Ayah di dia? Pernah ngomong begitu ke anak yang sudah punya anak? Keajan Bu? Saya mau cerewet bab itu. Neng, gitu nih. Padahal sibuk nggak saya teh ya. Bab itu saya konsentrasi Ibu. Alah, jabatan, uang itu nggak ada apa-apanya Bu. Nggak ada apa-apanya itu mah nanti nggak akan ditanya detail tuh anakmu itu loh. Neng, kamu loh setiap kemana-mana pakai daster aja, saya bilang gitu. Nggak enak atuh Umi, jangan. Kasihan itu sih, suami kamu itu ganteng, pinter, cakep lagi, wangi, imbang ya tuh Neng. Asak dengan jalan sama kamu kayak pembantu gitu kamu teh. Sok rubah tuh. Ya kalau dasternya yang ganti yang bagus gitu. Alhamdulillah Bu, ketika datang lagi ke rumah agak rapi Bu. Tuh Bu, cerewet
cerewet kan Bu perempuan teh. Nah gitu. Tapi kalau ngasih tahu jangan sampai nyakitin. Setelah ngomong berdua di kamar tiduran gitu. Ini mah teori ya Neng gitu ya. Umi loh kalau ngasih tahu orang tuh gini-gini. Tapi anak sendiri masa sih nggak denger gitu. Gitu. Gini Neng. Gitu. Yang wangi memang kamu mah bau ompol, bau apa namanya cubluk. Kan anaknya suka begitu. Ih si Embu mah kayak cubluk baunya. Lo anaknya 2 tahun bilang gitu tuh. Kamu tuh harus mandi rapi biar dilihat gitu. Spiritual. Yang 2 adalah intelektual. Jangan kau tinggalkan anak-anakmu tanpa ilmu. Ilmu agama pasti, ilmu dunia pasti. Karena dia masih hidup di dunia, dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak kecil dibuat anak-anak kita senang membaca, mau membaca, sibuk membaca, memuaskan diri dengan banyak membaca. Kalau membaca ini penting, maka setiap keluarga harus punya perpustakaan kecil. Setuju Bu? Sebelum datang ke perpustakaan besar, perpustakaan kecil, anak-anak dibelikan buku. Nah dari sini nih penting. Kalau punya anak yang rumahnya belum punya perpustakaan kecil, bisik-bisiklah, paling nggak ada 1 rak isinya buku semua gitu. Kalau perlu kita hadiahi gitu, kalau kita mau punya uang ya. Penting ini Bu, jangan ketinggalan. Karena membaca ini bagian dari implementasi dalam surat Al-Imran. Al-Alaq dulu, Al-Imran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, aduh udah penciptaan langit dan bumi teh Masya Allah, dan pergantian siang dan malam menjadi tanda-tanda bagi orang berakal. Saya dulu waktu kuliah, bukan kuliah, sudah kuliah kerja di IPTN tuh terkagum-kagum Ibu. Plat saya kebetulan dirancang bangun pesawat N250. Ini plat metal. Gimana cara motongnya supaya presisi? Apakah dengan metal lagi? Besi dipotong sama besi Bu? Wah kalah Bu, masih ada maeotnya. Karena baja pakai apa kira-kira Bu? Tekanan air. Ingat Titanic, apa yang menggores 3 kompartemen yang dijadikan andalan bahwa Titanic itu tidak akan bisa tenggelam, Tuhan pun gak bisa meninggalkan Titanic. Pakai apa Bu? Es. Bukan salju Bu, es. Ternyata getasnya es itu dibandingkan dengan getasnya metal body, itu dari metal tuh, kalah itu Bu. Dan sepanjang itu, Masya Allah, itu motongnya Bu, plat-plat gede itu pakai air, tekanan air Bu. Katanya hati-hati karena kalau tangan kita ditaruh di situ bisa kepotong tekanan air. Padahal teknologi yang dipakai IPTN saat itu, saya tahun 95 di sana, itu 50 tahun yang lalu dipakai oleh Amerika. Pantesan Amerika, wah udah maju. Lihat saja itu. Sekarang hasil produk-produknya dicoba di Palestina. Ya. Ini Bu, Indonesia ini besar Ibu. Besar. Malaysia cuma 30 juta. Jepang 10 juta penduduknya. Indonesia berapa Bu? 284 juta. Jadi yang memimpin Indonesia ini harus orang yang kuat. Harusnya begitu. Kenapa? 284 juta itu baru manusianya. Pulaunya berapa? 18.400 pulau. Diambil satu, ada yang lihat nggak? Nggak ada yang lihat. Siapa yang pernah terbang dari Merauke itu, Sabang? Saya pernah ke Sabang Bu. Waduh, pantesan orang cinta sama Indonesia. Di Sabang itu ada pangkalan militer Jepang. Jadi Jepang datang tuh ke Sabang. Ketika
ketika sudah sampai Sabang tuh hanya 3 tahun 4 bulan, 3,5 bulan, 3,5 tahun, Jepang itu mampu membuat terowongan lebih dari berapa kilometer tuh di mana di Padang. Cuman 3 tahun udah tahu tanah yang berisi berlian. Sampai saya merinding, Bu. Masya Allah, kita loh bertahun-tahun di sini enak banget makan dengan kangkung dari depan rumah, ya buruan saya Mang Odet, budik dambar ikan. Nggak pernah tahu kalau kita ini kaya raya. Nikel terbesar sedunia itu di sini. Sekarang jadi perebutan, Bu. Kenapa mereka datang ke sini? Bahkan Jepang tuh mau menukar, Jepang ditukar sama Sumatera, weh. Boleh nggak, Bu? Nah, untuk itu kita membutuhkan anak-anak yang kuat membaca. Kemauannya nanti kuat kalau dia membaca, karena membaca itu bukan pelajaran, tapi juga membaca orang-orang hebat yang menemukan ilmu-ilmu. Kenapa ini saya sampaikan, Ibu? Saya cerita dikit ya tentang saya, Ibu, ya. Saya tuh senang membaca dari kecil. Bapak ibu saya itu sebenarnya nggak sekolah, Bu. Ibu saya jualan kacang, makanya sampai sekarang kalau kacang tuh saya paling senang. Saya jualan kacang sambil sekolah. 1 minggu 2 kali tukang loak itu datang ke rumah untuk membawa kertas-kertas bungkus kacang. Sebelum jadi buku kertas bungkus itu saya baca, Bu. Yang bagus-bagus saya sumputin di bawah kolong. Karena kalau ketahuan nenek saya dimarahin. Kenapa ini kok sudah habis seharusnya? Padahal saya lihat di kolong banyak yang belum saya baca. Itu, Bu. Sampai hari ini ternyata buku-buku yang saya baca zaman dulu kan ejaan lama ya, Bu, ya. Saya lahir tahun 70, saya SD itu 77, 78 saya sudah baca. Kelas 2 itu udah seneng baca, semua saya baca. Baca pelajaran sampai saya pingin fisika itu melihat apa namanya planet-planet tuh. Makanya fisika sampai kuliah itu nilainya 10 terus. Karena ternyata bisa dipelajarin itu. Sampai dosen saya bilang, kamu hafal saya rumus Schrödinger yang paling memusingkan katanya. Padahal cuma ngelihat dimensi itu cari. Ini saya mau cerita dikit, dan membaca itu penting. Dan pasti anak-anak sekarang tuh hebat-hebat membaca buku, bisa pakai HP, datang ke perpustakaan setambruk. Saya kelas 4 SD sudah menjadi anggota perpustakaan daerah di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekolahnya yang tanpa alas kaki itu saya, Bu. Saya nggak punya sepatu dulu sampai kelas 5 lah. Naik kelas 5 baru dibeliin sepatu sama ibu saya. Tuh kan, cuman ibu saya ngedoain saya. Ingat, pokoknya ibu saya itu Masya Allah ngajarin sabar dan berdoa terus menerus. Ibu saya sholat setelah saya semester 3 kuliah, Bu. Bayangkan, Ibu. Dari kecil itu kita ini sholat sendiri karena sama kakak saya berdua itu, saya masih ingat tuh. Kakak saya sudah wafat pas Mang Odet 6 bulan sebelum Mang Odet. Juni wafat, Mang Odet Desember. Saya kehilangan banget kakak saya itu berdua, Bu. Sholat subuh terus bawa jajanan untuk dijual di pasar, pulang sekolah gitu. Ambil bawa kacang lagi gitu untuk menghidupi kehidupan kami. Ini sedikit ya cerita. Jadi membaca itu penting. Apalagi Pak Habibie itu cerita membaca 8 jam membaca. Nah, anak kita kuat nggak ya duduk membaca itu ya? Nah, kalau anak-anak kita belum kuat, nah ini mungkin ada storytelling. Gimana orang tua mampu mengajak anak-anaknya membaca. Intelektual ini penting. Kenapa? Indonesia ini membutuhkan SDM sumber daya manusia berkualitas yang mampu membaca sekaligus memanfaatkan untuk kemakmuran. Hanya seorang Habibie saja, Masya Allah. Lihat jam berapa ini? Oh, jam 10 lebih. Tuh ya. Ini penting sekali. Ini bab intelektual nih, membaca. Saya pernah bertemu dengan seorang anak di Madinah. Madinah itu punya perpustakaan besar, Ibu. Ada anak 9 tahun terburu-buru dia. Terus ketika ditanya, kamu sedang apa di sini? Saya sedang meneruskan bacaan saya kemarin. Ya Allah, Bu, segini Ibu. Dia dengan fasihnya. Gitu. Siapa yang ngajarin anak-anak membaca? Dan membaca itu paling efektif malam. Ini tolong ya, lihat anak-anak dan cucunya yang kalau malamnya itu membaca,
terutama sepertiga malam. Kalau belum sampai ke sana, ajak dia ke sana. Kenalin malamnya, kenalin sepertiga malamnya, kenali bersama ilmunya di hari-hari penting. Ini insya Allah akan menjadi pemimpin ini kalau sudah sepertiga malamnya membaca. Punten Ibu, saya cerewetin bab ini. Di keluarga-keluarga ini kehilangan habits ini. Habits malamnya bersama ilmu. Tidur boleh secukupnya. Terus saya juga agak sedikit naik pitam kadang-kadang ke anak-anak itu. Sepertiga malam saya bangunin, duduk, baca. Kalau belum kenal, baca Quran dulu. Baca pelajaran yang paling ringan sampai yang paling sulit, selesaikan di sepertiga malam. Ini penting Ibu. Ya alhamdulillah saya menemukan ini karena ibu saya harus pergi ke pasar jam 2:30 pagi. Jadi jam 2:30 saya harus nyiapin semua persiapan ibu-ibu saya mau pergi ke pasar. Ibu saya jualan ke pasar, pulang bawa kelapa harus saya parut. Zaman dulu kan nggak ada pemarutan ya. Ibu saya buat bumbu, terus nyari keluar ke pasar nyari dagangan untuk jual malam. Itu semua saya bungkusin, saya kukus selesai sampai jam 9 malam sambil belajar. Pagi-paginya ketika mau berangkat saya nyiapin sampai ditaruh di keranjang untuk dibawa ke pasar sambil jualan sayuran. Ibu saya jualan sayuran sampai baru berapa tahun lah ketika kakinya sudah patah karena jatuh kemarin dan infeksi, jadi nggak ke pasar. Ini saya jadi kenal sepertiga malamnya adalah itu. Ibu harus nyiapin ibu saya sambil nyiapin belajar gitu sampai pagi. Jadi sudah terbiasa, nggak tidur jam 2 itu nggak tidur, sudah biasa sampai hari ini. Ini cerita dari Mang Odet, yang cerita Mang Odet suka marah tuh. 11:30 itu saya masih apa namanya belum tidur gitu. Ayo tuh tidur gitu. Iya sebentar lagi tidur aja. 1:30 saya udah keluar lagi gitu. Dari kamar keluar lagi baca lagi gitu. Mang Odet tidur karena udah biasa. Jadi kadang malam nggak tidur. Kemarin malam juga hampir nggak tidur. Kalau nggak inget tidur malam itu bisa mengeluarkan racun, saya nggak tidur ya. Matiin tidur. Ini penting ya Bu ya. Intelektual ini sekali lagi penting. Sediakan buku perpustakaannya, lihat habitsnya. Kalau belum storytellingnya. Nah, gimana ini nenek-nenek? Nah, ibu punya cerita-cerita bagus dari yang dibaca, sampaikan kepada cucu lagi berdua lagi main. Tuh nenek itu dulu gini. Gak apa-apa, ceritain aja yang bagus-bagus gitu ya. Terus yang dibaca itu gini-gini. Menurut kamu gimana? Pokoknya dialog ya. Yang ketiganya adalah mental atau kalau kita sebut sebagai yang sekarang mental healthy. Banyak yang anak-anak, apa yang membuat mental anak-anak itu bagus? Satu jawabannya, bahagia tanpa kekerasan. Anak itu happy gitu, buat dia bahagia. Dan dunia anak-anak itu gembira, gak ada anak-anak sedih. Coba sekarang kita lihat anak-anak Palestina, ya Allah, rusak masa anak-anak itu. Disebut anak, bahasa Quran kita itu adalah sebelum haid. Kalau laki-laki mungkin 13 tahun, kalau perempuan mungkin 9 sampai 11 tahun. Ya sebelum itu cuma 9 tahun Ibu, buat dia bahagia, mengenali ini, kenal itu, kayak gitu, bahagia. Makanya dilarang ada divorce, dilarang perceraian di anak di usia itu. Bukan dilarang selamanya ya sebenarnya, hindari gitu. Jadi kalau ada masih bayi bercerai orang tuanya itu sudah bisa dirasakan patah hatinya. Mending kerja keras, ibunya kerja keras. Ibu saya cerita, kamu bayi, waktu itu masih bayi belum 40 hari sudah saya bawa-bawa katanya. Udah sering aku bawa kamu dulu. Dia gendong sambil jualan kacang. Bapak saya sebagai ini apa? Mebel. Buruh mebel bapak saya itu. Beliau sudah wafat. Kerja keras memang. Tapi anak itu akhirnya lihat kan, oh gitu. Tidak menyesali kemiskinan, tetapi menyikapi kemiskinan.
Yuk kita bisa makan gini, tapi kita nggak ngambil dari orang, kata ibu saya itu. Nggak boleh curi orang. Hutang aja saya nggak boleh, Bu. Sampai hari ini tuh saya nggak mau berhutang, kata ibu saya. Kekayaan terkaya itu nggak punya hutang. Jadi ibu saya juga punya hutang. Dan ibu saya itu nggak bisa nulis dan membaca sampai hari ini. Jadi dulu waktu kecil tuh saya tukang nyatetin, si ibu ini bawa kacang, bawa kangkung gitu kalau dia pulang. Jadi mental itu penting. Anak itu bahagia, jangan sering dimarahin dalam tanda petik, dituntut, tapi dibina, kayak gitu. Bullying dilarang. Bullying yang paling besar itu ternyata dari lingkungan keluarga. Yang terakhir adalah fisik, ya. Fisiknya harus sehat. Saya ingin menyampaikan bahwa keterkaitan dengan fisik ini, Bu, ya, mau nggak mau, suka tidak suka, hari ini kita punya tantangan anak-anak generasi rebahan, ya Bu ya. Mau makan, paket datang, COD. Ya, kita tantangan kita harus sekarang. Kenapa anak-anak cuci darah naik kan 74%. Coba datang ke beberapa rumah sakit, kita nemuin anak-anak. Kanker anak juga naik. Maaf Bu ya, saya ketua yayasan kanker nih. Kan idiopatik, betul idiopatik, tapi ada yang tidak idiopatik, yang karena 3P makanannya, pakai pengawet, pakai perasa, pakai pewarna, ya. Makanan yang terhindar kanker itu 3P, tidak pakai perasa, tidak pakai pewarna, tidak pakai pengawet. Akhirnya masak slow food. Ini bab sehat ini ada 3: pola makan, pola hidup, pola pikir. Kalau pikirannya tertekan, mohon izin, tertekan, di rumah dia harus serumah dengan saudara-saudaranya yang banyak. Saya ngeliat ini ada seorang, saya nanya, kenapa ke ibunya sakit itu, anaknya sakit itu, aduh ini kasihan banget. Saya tanya, berapa orang di rumah ini? Ada 16 orang. Berapa keluarga? 4 keluarga. Oh, kamar tamunya 1, ruang makannya 1, dapurnya 1. Tertekan kan ya? Betul nggak Bu? Hal-hal ini teh penting Ibu. Makanya dorong kalau punya anak, dia menikah, dia mandiri. Ya, maaf ya Bu, maaf ya. Jangan kamu di sini aja, udah sama mama aja, selama mama masih ada. Jangan Ibu ya, dorong dia mandiri supaya dia dapat rezekinya bulat. Ibu ya, nih sini nih. Masih ada emak-emak yang udah sama saya aja, ini sama mama, gampang sama mama. Jangan jadi superwoman. Dorong dia mandiri supaya dia mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah. Kita ngelihat dari jauh, panggil, lihat prinsip-prinsipnya, gitu Bu. Tuh, nanti kan support gitu. Ini bab kesehatan ini bukan, kalau pola makan jelas ya, tahu ya mana protein, tahu Bu ya, karbohidrat tahu Bu, sayuran tahu Bu. Kalau makan seblak itu gimana Bu? Karbo semua atau ada proteinnya Bu? Umi, saya tuh kalau buat seblak ya, isinya protein semua, telur, ada ayam, kadang ada daging, baru dikasih sayur. Ada kerupuknya enggak? Ada minyak, tapi ada seblak itu isinya mie, kerupuk, apa lagi Bu? Makaroni, aduh, pewarnanya merah, pedas lagi. Ini mah saya cuma ini aja, cuma ngasih tahu aja karena ini penting hari ini. Kalau sudah terkena kanker Bu, maaf ya, saya nggak nakut-nakutin. Udah, itu sistem tubuh, pertahanan tubuh teh benerin ini, kena ini, benerin ini, kena terus gitu, dan berjalan terus karena tidak beraturan. Hati-hati, kanker kolon naik, ini apa? Usus. Bab sehat ini penting. Di usianya yang ke-35-40 tahun harusnya kuat sekuat Rasulullah SAW.
Banyak yang usianya baru 21 tahun kena kanker rahim. Stadium 3 sampai kaget saya. Gimana? Kanker itu membutuhkan waktu 10 sampai 15, 20, 30 tahun untuk muncul. Kenapa 21 tahun? Akhirnya saya nanya ke ibunya, anak ini gimana? Anaknya pinter banget, cerewet anaknya itu, perempuan. Semua kalau saya waktu dia di rumah sakit, semua dokter ditanya, dok ini punya kenapa? Pakai ini pinter karena pinter. Kata ibunya, iya dia sering makan junk food, makanan-makanan instan hari ini yang ada di seantero negeri kota Bandung ini, ramen-ramen yang banyak. Saya bukan mengatakan itu salah ibu ya, tolong itu ibu ya, ajari jajan anak-anak kita. Kalau belum dia sadar, jampe-jampe kalau perlu makanannya yang kita siapin itu, kasih sholawat, kasih doa. Minumnya buka galon tuh didoain dulu, kirimin dulu, baru masukin. Wayah nawe urang teh kitu ayeuna. Sebelum pemerintah, alhamdulillah kemarin baru mengumumkan akan dikontrol ketika banyak anak-anak cuci darah karena diabetes, dikontrol makanan-makanan kok makanan yang anaknya nggak pernah gerak ya. Kalau zaman duluan kita lari ke sungai gitu, paling seneng itu adalah lari, sepak bola. Sekarang kan sepak bola tempatnya nggak ada Umi. Nah eta 4 itu. 1 tadi apa Bu? Spiritualnya. 2 intelektualnya. 3 mentalnya. Jangan sampai dia dibully sampai bunuh diri, maaf. Yang keempat fisiknya. Fisik ini penting. Ini cerita dikit. Ketika kita beberapa waktu yang lalu pernah mendengar seorang anak SMP membunuh anak usia 5 tahun. Masih ingat Bu? Ditenggelamkan di bak mandi. SMP kelas 2. Anak ini pinter Bu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan saya untuk bertemu anak itu. Saya cari anak itu. Kejadiannya nggak di sini Jakarta. Waktu saya menjadi panitia khusus untuk membuat perda perlindungan anak, pas saya datang ke perlindungan anak di Bambu Kapus, ternyata anak itu ada di situ Bu. Aduh senang banget saya Bu. Saya temuin anak itu. Saya temuin sampai dia melahirkan. Jadi anak itu kenapa tertekan? Cerai, ibunya berpisah, dia yang ikut bapaknya bersilang. Yang perempuan ikut bapak, yang laki-laki ikut ibu. Dia perempuan ikut bapaknya. Bapaknya nikah lagi. Pas nikah lagi, adik-adik ipar bapaknya, adik-adik ibu tirinya itu datang tinggal di rumah itu. Kamarnya tidak pakai kelambu. Nggak ada ini. Anak ini dikerjain oleh paman-pamannya ini. Dia hamil Bu. Dia sering main sama anak yang suka ke tetangganya tuh main karena selalu diajarin. Pas dia lagi stres, tiba-tiba gitu Bu. Mohon izin Ibu, ini terjadi banyak sekali kejadian. Ini harus disampaikan kepada semua keluarga Bapak ini. Anak itu sampai melahirkan, polos sekali, saya masih punya fotonya. Di asuh nanti kalau sudah usia 18 tahun baru nanti disidang. Kan usianya masih 15 tahun dia. Waktu kejadian berarti 3 tahun. Ya mungkin kalau nggak tahun ini tahun depan. Punya anak. Kasihan ya Bu ya. Untuk itu Bu, hayu untuk menghadirkan keluarga yang unggul itu kan itu perangkat-perangkatnya. Perangkat kalau sebutnya softwarenya, hardwarenya juga harus dihadirkan. Hardware itu rumah yang pakai pintu ada kuncinya. Usia 3 tahun dipisah laki-laki dan perempuan. Ibu ya, 5 tahun mandi nggak boleh di luar kamar mandi. Ibu ya, ini teh penting, pakai baju yang panjang. Kalau tidur dikunci. Pisah sama orang tua. Itu semua diajarin sama di dalam Al-Quran.
Islam mah sudah ngajarin, betul nggak Bu? Betul. Ini teh harus dipelototin kita teh. Saya ke anak saya, Neng, kamarmu masih 2, anakmu lu ada laki-laki dan perempuan. Ayo wayahnya ditambah, kalau nggak dinaikin, disupport sama kita, hanya untuk nambah kamar Bu. Ini bukan bab, kan bisa tidur di depan TV juga bisa, atau bukan bab itu. Ini bab keseharian. Kalau sekali-kali barengan sama keluarga besar, mungkin boleh barengan kan. Tapi kalau pas setiap daily, setiap hari nih, setan siapa yang bisa ngontrol setan? Nggak ada. Ini hardware. Tadinya saya ceritain softwarenya. Ini hardwarenya. Rumah juga harus perhatikan. Kelambu ini penting ya Bu. Kelambu ini penting. Pintu itu penting. Semua urusan apa kuatnya mental dari situ Bu. Ya. Nitip itu insya Allah. Cari sekolah yang juga, karena itu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, juga lingkungan permainan, tempat anak-anak bermain. Untuk itu insya Allah pertemuan ini menjadi sangat penting, dan saya berharap motivasi ini bisa mewarnai cara berpikir kita yang lebih luas. Dan ibu-ibu yang di sini saya lihat banyaknya kayak saya, nenek-nenek juga punya awareness sebelum pulang ya. Nanti kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum kita lakukan dari ilmu ini, semoga ada manfaatnya, dilakukan insyaallah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Cincin berlian untuk kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa ilmunya ya Bu ya, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita apa yang disampaikan Umi tadi bisa dipahami dan kita sama Allah diberikan kemampuan untuk mengamalkannya ya. Mohon izin Umi, apakah ada sesi tanya jawab berkenan untuk satu ya, minimal boleh ya? Ya karena ya baik, karena Uminya mau ada acara lagi, tapi di sini boleh katanya untuk penanya hanya satu orang saja. Iya, mangga Ibu yang pakai jilbab ungu, mangga Ibu ke depan aja Bu. Yang ini. Mohon maaf Ibu karena ini yang Ibu ini yang duluan. Sebutin nama dari mana ya Ibu pun. Disingkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani dari Cimbuleuit, Cidadap. Ya. Saya mau bertanya Umi, bagaimana kalau misalnya anak sudah besar, apakah masih bisa yang mewujudkan yang tadi yang spiritual, intelektual, mental dan fisik tadi ya? Apakah masih bisa atau nggak ada terlambatnya bagaimana? Terus satu lagi, kalau misalnya di rumah kita itu mendidik anak itu kadang ayahnya itu terserah bunda aja gitu, kadang nggak support sistem dari pasangan gitu, dari suami gitu. Gimana caranya Umi untuk mewujudkan yang tadi gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terwakili nggak Bu pertanyaannya Bu? Terwakili ya. Ada yang sini ada putra putrinya yang usianya di bawah 5 tahun ada? Oh, nggak ada. Di atas 15 tahun ada? Banyak ya. Yang 4 tadi itu berlaku untuk semua usia Ibu ya, sampai dia sudah punya anak juga gitu ya. Itu juga diperhatikan, kita memperhatikan dari jauh kan, kalau ada yang kurang tambah-tambahin. Nah bagaimana nih anak-anak di atas 15 tahun yang tadi satu spiritualnya belum selesai. Nah ini yang saya juga ingin sampaikan. Saya masih ada, dia ada di bawah saya, itu masih gampang itu Ibu. Pertama, satu, bertaubat kepada Allah. Kitanya ya, saya mah kayak nggak punya dosa, ada anak-anak. Bertaubatlah kepada Allah. Anak itu membutuhkan 1 juta doa, ternyata kita baru ngasih separohnya.
anak itu butuh 1000 sentuhan, saya ternyata baru ngasih 900 kurang 100. Ya. Anak itu butuh kiriman Al-Quran sekian ratus juz, saya cuman sekian. Emang yang dilakukan oleh Ibunda Syafi'i cuman diam, cuma nganterin makan, nganterin gitu? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hana kepada Maryam? Maryam kecil yang belum datang saja, dia memuji Allah terus. Terima kasih ya Allah, Kau kirimkan matahari kepada rumah kami dan kepada Al-Quds. Kau kirimkan angin yang begitu sejuk, angin surga yang menggoyangkan pohon-pohon zaitun di belakang rumah kami. Kau keluarkan bunganya atas izinmu, yang buahnya untuk disantap dan diberikan kepada orang-orang yang soleh datang ke sini. Waduh, kalau ibunya kayak gitu, kira-kira kalau mau punya anak gimana? Kami ingin memiliki putra ya Allah, untuk meneruskan apa yang kami kerjakan. Itu Imron dan Hana itu. Sampai usia tua nggak hamil-hamil. Ketika sudah tua renta baru hamil. Ketika 3 bulan Imronnya meninggal. Niatnya ya Allah, berikan kepada kami supaya dia berbakti di Baitul Maqdis. Tapi yang lahir ternyata lah perempuan. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu keinginan kami laki-laki, Kau berikan perempuan. Itu ibu, sepanjang usia anak, selama masih Allah kasih kita usia, kasih hidup, kasih kesempatan, lakukan untuk anak itu. Meskipun isinya engkau bersedekah untuk anak itu dengan memindahkan kerikil dari jalan. Kalau saya suka bersedekah tuh sambil nyebutin si anak ini, si anak ini, si anak ini. Karena kedudukan anak itu dia bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, bisa menjadi qurrata ayun. Betul Bu? Kita semuanya pengen qurrata ayun, tapi kadang-kadang ada fitnahnya, kadang-kadang ada ujiannya. Betul Bu? Pas diam kita menerima dia sebagai ujian, apa yang kau lakukan? Diam saja, menyalahkan anaknya, atau kita sendiri menghadap Allah dengan bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Minta sama Allah taubat nasuha. Nangis sama Allah. Saya pernah diuji Bu, anak-anak saya itu gak mulu semua. Nomor 2, kalau ingat dia tuh saya nangis Bu. Saya ke Arab sama waktu sama udah, ayo Bi, sudah nggak bisa ini, selain kita menghadap, cari kita berdoa depan multazam. Saya tawaf khusus untuk anak itu terus, sebutin terus sampai segitunya. Di depan multazam saya nangis, minta sama Allah, pulang bersedekah banyak lagi untuk satu anak itu. Masya Allah, dibalik itu Bu, Masya Allah. Ibu, ini loh, ini mah jangan referensi, dia cuman pengalaman karena ngelihat Ibunda Hana kayak gitu. Kemudian Luqman seperti itu, nitip sampai diabadikan dalam Al-Quran. Barangkali kita ini belum ngotot gitu loh dalam istiadat kita. Jadi yang tadi saya sampaikan itu berlaku sampai dia sudah dewasa, dia sudah punya anak, bahkan anaknya udah remaja, mungkin juga cucu kita juga nikah, tetap saja disampaikan gitu. Saya bertemu dengan sebuah keluarga yang hangat itu. Keluarga besarnya selalu kumpul dan selalu ngasih nasihat, setiap anaknya itu selalu bersujud ini ke uaknya. Setiap pertemuan tuh begitu. Jadi memang khusus keluarga itu memanggil uak-uaknya, bule-bulenya makan bareng. Kemudian setiap anaknya itu dikasih doa itu. Kamu yang ini dipeluk gitu. Aduh, seneng banget deh kalau kayak gitu ya Bu ya. Betul nggak Bu? Kebahagiaan kita di keluarga itu ketika kita bareng berdoa, saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kalau hanya sekedar makan, jalan-jalan tuh gampang Bu. Ikhtiar kita dan kita jadikan sebagai sebuah prestasi seorang perempuan itu yang katanya rahimnya keluarga, cinta dan kasih sayang di keluarga eta gitu. Bagaimana bisa merangkul semuanya itu, merangkul semuanya untuk duduk bareng, bisa menghadap Allah bareng, punya agenda-agenda bersama taat, Masya Allah, gak kemana-mana insya Allah.
pasti keberkahan Allah berikan. Pasti itu. Allah udah janji, Bu. Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi yang tadi itu berlaku ya. Tapi ada kurang-kurangnya, bertaubat kepada Allah, nambahin doa, bersedekah untuk keluarga kita, atas nama keluarga kita, untuk kesolehan mereka. Buat jadwal ngariung, buat jadwal untuk silaturahim kepada orang-orang soleh sekeluarga. Neng, ayo Neng datang ke ustadz ini sama anak yang nomor 1, Neng sama ustadz itu anak nomor 2 gitu, Bu. Kalau anak saya kan banyak, nggak mungkin, soalnya satu minggu satu, kalau 5 keluarga dengan cucu anak itu bisa 25 orang ya kan. Udah satu gantian terus gitu, diajak sama ini, ayo Neng temenin Umi di situ, Neng temenin Umi di sana, Neng ayo kita ke sana Neng gitu. Kamu waktunya kapan, disesuaikan kita, sok ngalah Umi mah misalnya tanggal segini, ayo gitu. Dan ini tuh penting Ibu, sholat malam diingetin di grup keluarga, baca Quran, mengirimkan doa untuk orang tua yang sudah wafat. Itu pasti tuh, saya paling cerewet tuh malam Jumat Kafi, jangan lupa banyak bersolawat. Biarin weh kayak sekedar teori. Ini siap, yang sudah melakukan kasih tanda love, baca surat Kahfi, keluarga Bani Odet sudah love. Siapa yang nggak ada, kenapa nggak sampai selesai, kenapa? Kalau nggak sampai selesai, bertobat ayo 2 rakaat, bersedekah, kayak gitu tuh Bu. Dah hidup mah untuk itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tatakun itu hati-hati ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dari mikro kecil Ibu. Banyak kan keluarga. Nanti sistemnya juga begitu, mengirimkan anggota-anggota parlemen, orang-orang soleh yang mengerti ini sampai menjadi sebuah peraturan. Dulu ada maghrib mengaji 5 menit bersama anak. Dulu itu saya zaman waktu itu tiba-tiba terhapus. Bersatu berjamaah sholat tepat waktu, membuat gerakan itu. Ya, itu saja mungkin dari saya. Pasti kurang puas. Saya sangat meyakini bahwa ilmu bisa didapatkan dari mana saja, tetapi yang terpenting di hadapan Allah adalah apa yang kita dapatkan insya Allah akan menjadi penyemangat supaya kesempurnaan takwa kita bersama keluarga bisa terwujud. Amin. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya terburu-buru Ibu karena saya sedang tugas di Tasikmalaya. Jadi saya sekarang mau ke Tasik ya, sampai nanti malam. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibu-ibu semuanya sehat dan dijaga soleh, solihah, dan semoga insya Allah semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekali lagi jazakillah khair Umi, pada Umi yang sudah menyampaikan ilmunya yang sangat luar biasa. Doa yang sama ya buat Umi juga. Umi senantiasa Allah berikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Salimah Jawa Barat, terus sukses dalam mendampingi, melayani, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih soleh, solihah, menjadi hamba-hamba bertakwa dan menjadi keluarga yang kokoh dan keluarga yang berketahanan, sekaligus mampu memanfaatkan semua peluang-peluang baik untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Salimah maju dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Erina beserta kru liputan Arsyal, Widi, Hasbi, Abimanyu, dan Amelia melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.